MVP, Lamine Yamal. No, seguro que se le ha dado él mismo a Rodri. No, este partido no. Ha habido compañeros mejor, entre ellos Rodri, por supuesto. Yo lo único que espero y deseo es que el chico no le afecte el MVP porque... Tidak cetak gol, tidak cetak assist, dan kritik karena tiba-tiba Yamal jadi MVP pertandingan saat Spanyol kalahkan Belgia di perempat final Piala Dunia. Banyak yang heran, bahkan tak sedikit yang mempertanyakan keputusan tersebut. Tapi mereka lupa kalau MVP tidak cuma dilihat dari gol dan assist, tapi lebih dari itu. Mereka tidak melihat bagaimana gilanya Yamal di pertandingan ini dan bagaimana besar pengaruhnya terhadap permainan Spanyol sepanjang laga. Lantas, apa alasan kenapa Yamal jadi MVP di pertandingan ini meski tak mencetak gol atau assist? Apa yang sebenarnya dilakukan wonderkid Spanyol itu hingga FIFA memilihnya sebagai pemain terbaik pertandingan? Dan seberapa gilanya kontribusi Lamine Yamal dalam kemenangan dramatis La Roja atas Belgia? Mari kita bahas tuntas. Banyak penggemar sepak bola dibuat heran setelah FIFA memilih Lamine Yamal sebagai pemain terbaik dalam kemenangan dramatis Spanyol atas Belgia di perempat final Piala Dunia 2026. Pasalnya, wonderkid Barcelona itu tidak mencetak gol maupun assist sepanjang pertandingan. Bahkan di media sosial, banyak yang mempertanyakan keputusan tersebut dan menganggap penghargaan itu lebih layak diberikan kepada Fabian Ruiz atau Mikel Merino yang namanya tercatat di papan skor. Namun, jika melihat pertandingan secara keseluruhan, keputusan tersebut ternyata tidak terlalu mengejutkan. Sejak menit pertama, Lamine Yamal menjadi pusat perhatian pertahanan Belgia. Hampir setiap kali menerima bola, 1 hingga 2 pemain Belgia langsung menutup ruang geraknya. Hal itu menunjukkan betapa besarnya ancaman yang ia berikan bagi lawan. Meski tidak mencetak gol, Yamal terus menjadi motor serangan Spanyol dari sisi kanan. Kecepatannya dalam membawa bola, kemampuan menggiring bola di ruang sempit, serta visi bermainnya membuat Belgia kesulitan mempertahankan bentuk pertahanan mereka sepanjang pertandingan. Setiap kali Yamal bergerak, lini belakang Belgia dipaksa mundur dan mengubah posisi. Bahkan, banyak peluang Spanyol lahir berkat pergerakan Yamal yang mampu menarik perhatian beberapa pemain lawan sekaligus. Saat Belgia fokus menghentikannya, ruang untuk pemain lain seperti Fabian Ruiz, Dani Olmo, dan Mikel Merino menjadi lebih terbuka. Kontribusi seperti ini memang tidak selalu terlihat dalam statistik gol dan assist, tetapi sangat terasa dalam jalannya pertandingan. Yang menarik, statistik Yamal dalam laga ini ternyata sangat impresif. Ia mencatat 39 umpan sukses dari 46 percobaan dengan akurasi mencapai 85%. Dari 43 operan yang dilakukan di area lawan, 38 diantaranya berhasil atau memiliki tingkat keberhasilan 88%. Ia juga mencatat 2 umpan pajang akurat dari 2 percobaan dan menghasilkan expected assist atau XA sebesar 0,31. Angka tersebut menunjukkan bahwa Yamal terus menjadi pemain yang aktif membangun serangan Spanyol sepanjang pertandingan. Selain statistik umpannya yang luar biasa, Yamal juga tidak pernah berhenti meminta bola. Saat beberapa pemain mulai kelelahan, ia tepat aktif bergerak mencari ruang dan menjadi opsi utama dalam setiap serangan Spanyol. Mentalitas seperti inilah yang membuatnya terlihat menonjol dibanding pemain lain di lapangan. Nos vamos con la pregunta. MVP, Lamine Yamal. No, seguro que se le ha dado él mismo a Rodri. Partido no. Ha habido compañeros mejor, entre ellos Rodri, por supuesto. Yo lo único que espero y deseo es que el chico no le afecte el MVP porque el MVP es un troleo total y absoluto. Di babak kedua, tekanan Spanyol semakin meningkat. Yamal menjadi salah satu pemain yang paling sering menyentuh bola di area pertahanan Belgia. Setiap aksinya membuat para pemain Belgia harus bekerja ekstra keras untuk menutup ruang dan mencegahnya menciptakan peluang berbahaya. Situasi inilah yang perlahan menguras energi Belgia. Mereka memang mampu bertahan cukup lama, tetapi tekanan yang terus datang dari para pemain Spanyol, termasuk Yamal, membuat konsentrasi mereka mulai menurun menjelang akhir pertandingan. Dan ketika laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan waktu, Spanyol akhirnya menemukan celah yang mereka cari. Pada menit ke-88, Mikel Merino mencetak gol kemenangan yang mengubah skor menjadi 2-1 dan memastikan langkah La Roja menuju semifinal Piala Dunia 2026. Jadi, meskipun tidak mencetak gol maupun assist, Lamine Yamal tetap layak disebut sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam pertandingan ini. Statistiknya memang tidak mencolok di papan skor, tetapi pengaruhnya terhadap permainan Spanyol begitu besar. Itulah alasan mengapa FIFA akhirnya memilih Lamine Yamal sebagai MVP, sebuah keputusan yang mungkin kontroversial bagi sebagian orang, tetapi sangat masuk akal jika melihat jalannya pertandingan secara utuh. Lantas, bagaimana menurut pendapat kalian?
Apakah kalian setuju Yamal jadi MVP? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, untuk mengiringi pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Dan terakhir yang terpenting, woi, subscribe woi! Belgia datang dengan mimpi di dada. Semifinal dunia sudah tampak di mata. Mereka bertahan, mereka melawan. Setiap serangan Spanyol terus mereka redam. Fabian Ruiz buka jalan lebih dulu. Belgia terdiam tapi tak pernah membeku. Dekat Telaire bangkit membawa harapan. Satu gol penyama hidupkan perjuangan. Oh, sepak bola memang kejam. Kadang memberi, kadang menghantam. Saat mimpi terasa begitu dekat, takdir datang menghancurkan harapan. Menit ke-88, seluruh stadion menahan perasaan. Satu gol mengubah segalanya. Spanyol berpesta, Belgia terluka. Lamine Yamal berlari di sisi lapangan, membuat pertahanan Belgia kehilangan pegangan. Tekanan demi tekanan terus berdatangan, membuat setan merah sulit bernapas tenang. Lalu Courtois jatuh tinggalkan gawang. Sebuah kabar yang membuat hati bimbang. Namun Belgia tetap bertahan dengan berani, tak menyerah meski badai datang silih berganti. Tapi takdir punya cerita lain malam itu. Saat semua mengira laga lanjut ke waktu baru, Mikel Merino datang tanpa aba-aba, menghancurkan mimpi yang hampir menjadi nyata. Oh, sepak bola memang kejam. Kadang memberi, kadang menghantam. Saat mimpi terasa begitu dekat, takdir datang menghancurkan harapan. Menit ke-88, seluruh stadion menahan perasaan. Satu gol mengubah segalanya. Spanyol berpesta, Belgia terluka. Kini Belgia pulang dengan air mata, sedang Spanyol melangkah membawa asa. Karena di Piala Dunia tak ada yang pasti. 1 menit saja mampu mengubah sejarah ini. Mengubah sejarah ini. Di menit ke-88,